Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Wah, ini kita udah lama sekali ini nggak jumpa nih ya. Anyway, Merry Christmas, Happy Holiday nih. Sekarang seperti biasanya Halo. kita tidak sendirian. Ada dari suara itu udah mulai kedengaran ya. Siapa lagi kalau bukan Mas Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar Mas? Lama kita tidak berjumpa nih Mas. Iya, udah berapa bulan jauh. Wah, Aduh, setengah tahun Mas. setengah tahunnya ada ya. Sejak pokoknya Ada setengah sejak COVID udah mulai turun, hmm, terus akhirnya kita masing-masing mulai kesibukan masing-masing ya. setengah tahun Mas. Sombong kali kau Mas. Setengah tahun ya. Bener ya, masing-masing udah punya kesibukan nih. Gimana gimana gimana. Happy holiday anyway. Merry Iya Christmas nih, dan Happy holiday. ya menjelang penghujung tahun 2022 nih Mas. Penghujung yang cepat Sebenarnya ya. nih, sebenarnya enak nih banyak ngobrolin banyak hal sebenarnya nih di penghujung 2022 nih Mas sebenarnya. Banyak 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 sekali peristiwa maupun istilahnya ataupun film-film yang sedang beredar maupun yang sudah beredar ya. Iya Mas. Mm-mm. Nah, kali ini kita pengen ngobrolin film dari OTT masih ya. Nah, Iya, dari di Netflix judulnya The Big Four. Kemarin udah nonton ya. baru Mas tadi sore Mas gue tonton Mas. Seperti biasanya fresh from the oven. Fresh from the oven nih, enjoy the seat Ah, harusnya Mas, harusnya ya. Oke. Oke. harusnya. The Big Four ada di Netflix, sutradaranya Timo Cahyanto, terus habis itu pemerannya itu ada Abimana Arya Satya, ada Putri Marino, ada Ari Kriting, ada Lutesa, terus habis itu ada Martino Leo ya. Nah, gimana Mas? Ya, Gimana? Kan tadi ngomong kan enjoy the seat harusnya. 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 Nah, oke. Eh, sebelum sebelum kita ngomongin pengalaman nontonnya, eh, pas lihat posternya atau lihat ekstranya ataupun dan lain-lainnya, sebenarnya mengharapkan sesuatu gak sih dari The Big Four? Sangat mengharapkan Mas. Ini sebenarnya sih jujur ya, gue belum lihat trailernya sama sekali Mas. Gue nonton tadi, gue belum lihat trailernya sama sekali. Kenapa nonton? Karena ini berseliweran Mas. Berseliweran tuh di story-story teman-teman gue gitu loh Mas. Atau iya, iya yang gue ikutin gitu Mas. Pada Oke. ngomongin film itu, awalnya tuh gue pikir ini film barat Mas. Oke. Eh, kenapa ngeliat ngeliat posternya kayak film barat apa gimana? Apa karena judulnya aja? Posternya tuh kayak aura film banget. Kayak kesannya waktu gue pernah tuh di iklan YouTube ya Mas ya, di ads-nya YouTube ya, Hmm, si Ari Kriting itu kayak ada ngiklan film ini gitu loh. hmm. Gue pikir dia tuh sebagai influencer tuh apa tuh kayak memperkenalkan film ini, gue pikir Mas gitu Mas, kayak lagi parodin gitu loh, kayak lagi parodin film ini yang akan tayang di Netflix gitu loh. Nggak taunya itu dia emang mempromosikan filmnya dia ya, yang dia Nggak perankan taunya ya. ini filmnya dia sendiri, dan itu gue nggak nyangka sih. Soalnya di posternya keren mas. Di posternya tuh kita kan nggak tahu mas. Sebenarnya kalau kita dari jauh atau lihat sekilas tuh orang kayak misal kasih review atau dia review dia tuh singkat tentang film itu kan kita sebenarnya kan nggak gitu tahu nih film apa. Soalnya kan kadang-kadang di tablet tuh yang gambar orang kakinya lagi liburan, terus ada yang Betul. hotel itu. Terus dari Hmm, jauh sekilas empat orang ini juga baju kan kayak bukan Indonesia gitu mas. kayak di Hawaii gitu ya. Iya gitu, gue pikir tuh wah nih film-film gue nih dalam hati gue bilang nih gue masih belum ngeh tuh masih ternyata tuh film Indonesia. Sebenarnya gue udah ngeh, tadi gue udah ngeh maksudnya tuh dari tanggal 15 sampai tanggal berapa tuh gue sempet nggak ngeh tuh mas, sempet Hmm. kecele mas, kecele mas. Nah, dari posternya sendiri menarik hati gak? Menarik ini jujur menarik mas. Ini film-film yang kalau di barat tuh mas, film-film yang pasti menjadi perhatian gue banget mas dari posternya tuh mas, kayak keceriaan, Hmm. warnanya keren Eye gitu, catching terus ada ya. liburan, iya terus tipe-tipe liburan nih, tipe-tipe kayaknya nih action-action komedi gitu loh. Kayak Hmm. film-filmnya poster-poster kayak film Journey to the Earth gitu mas, Ah, model-model ah, film ah. film The Rock gitu loh, film-film The Rock Hmm. kan kayak gitu tuh, poster-poster Hmm. ceria-ceria gitu loh. Hmm. Betul-betul kayak poster Jumanji segala macam warnanya kan warna Nah, eye nah, catching ya. betul 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 eye catching banget, betul warna itu ton color eye catching banget. Dan Oke. akhirnya tadi Hmm. gue putuskan tuh mas nonton mas. Jadi gini mas, sebenarnya gue pengen nonton film bertemakan Christmas mas. Hmm.
Tapi sekali lagi pas kita iseng nyari-nyari remote-remote Netflix itu, tiba-tiba kayak tuh nggak tahu kenapa balik lagi ke situ lagi, balik lagi ke situ lagi, Mas. Jadi benar-benar nggak direncanain, cuma nonton itu sebenarnya tuh dalam hati tuh ya pengen nonton film The Holiday, Mas, yang sesuai dengan di Ah, Instagram gue tadi tuh Jack buat Black polling ya. tuh paling Hmm, banyak Jack Black. Iya, film itu tuh hmm, juga bagus kan, hangat banget kan filmnya hmm, kan, hmm, hmm. cocok lah suasana Christmas gini, dapat hati nonton film itu. Tapi ternyata gue putuskan nonton film The Big Four ini, For Mas. Oke, akhirnya semesta apa membawa lu ke The Big Four ya. Membawa gue ke dalam film itu ternyata. Oke, oke. Nah, sekarang nih, jadi lu ini belum nonton trailer, terus habis itu review atau sinopsis udah baca? Sempat baca gak? Nggak, sama sekali nggak, Mas. Enggak ya, oke. Cuman tahu berseliweran doang. Nggak, Istilahnya, wah ini kayak berseliweran. poster The Big Four, tapi lu nggak terlalu baca lah istilahnya mereka Iya, review ya apa pasti seperti. gue tahu ada si Ari Kriting tuh megang pistol gitu, gue tahu Hmm, tuh, hmm, Mas. hmm. Itu yang gue inget yang memorable gue tuh si Ari Kriting kayak megang senapan itu, gue tahu. Udah itu aja sih. Oke. Nah, eh, setelah lu nonton gimana? Setelah gue tonton nih jujur ya, film ini sangat langsung bikin gue inget ya, Mas ya. Hmm. Sama filmnya tuh Netflix juga tuh Army of the Dead, Mas. Army of the Dead. Oke. Hmm. Ingat ya, Mas? Ingat ya, Mas ya? Ingat pencurian yang di zombie. Iya. Iya, jadi bukan soal plot ceritanya, Mas. Bukan soal Hmm. plot ceritanya atau kesamaan ceritanya, bukan, Mas. Yang bikin gue inget, Mas. Hmm. Jadi tuh bagi gue nih film terlambat panas banget, Mas. Bener terlambat panas, kayak bener-bener kayak Army of the Dead itu, Mas. Oke. Kenapa? Bagi gue Kenapa? tuh kayak Kenapa? terlambat panas kayak filmnya tuh selama pengenalan di awal tuh, Mas ya. Kurang lebih sampai menit ke 50 sampai 1 jam tuh bagi gue tuh nggak ada sesuatu yang istimewa, Mas. Hmm. Terlalu agak berbelit-belit, terus kita kayak terlalu datar jalannya tuh, kalau orang bilang tuh intonasinya tuh terlalu datar, lurus-lurus aja, Hmm. Hmm. kayak kurang wah gitu, Mas. Yang wahnya dong tuh pas 1 menit pertama itu pas ada orang gedor-gedor, sus Hmm. terbuka, jeder pintu balik, udah itu doang, Mas, yang berbekas di gue tuh, malah yang itu doang first impression, Mas. Di 1 jam awal bahkan menit ke 50 gue tuh hampir memutuskan untuk pengen pengen ibaratnya kalau di film tuh kayak antara pencet itu, Mas, pencet bom atau enggak nih, Mas, ibaratnya gitu mau ganti serius, Mas. Aku mau ganti, sumpah. Udah mati gue, aduh, lu sayang banget gue deh meluangkan waktu sore-sore lagi libur ini untuk nonton film yang bikin hati gue tenang gitu, Mas. Kira-kira yang menurut lu membuat hal itu terjadi apa nih? Apakah karena pengulangan dari jokes-jokesnya yang kurang lebih sama, atau istilahnya ceritanya itu dipanjang-panjangin, atau gimana? Kalau menurut lu gimana? Iya, kayak gue sih ceritanya kurang berbobot, Mas, di 50 menit awal, Mas. Hmm. Dialognya terlalu panjang, Mas. Kayak film itulah, Mas, GI apa tuh? Apa tuh? GI Joe yang kedua itu, Mas. Retalin. Oke. Iya, GI Joe atau apa tuh ya? Yang ada si itu, The yang Rock, main si Harry itu loh, Harry Cavill itu loh, apa sih? Harry Cavill. Snake Eyes, Snake Eyes, Snake Eyes, Snake Eyes. Yang Snake Snake Eyes itu kenapa, Eyes. Mas? Snake Eyes. Iya, kayak Snake Eyes itu. Snake Eyes. Iya, kayak gitu. Jadi di awal tuh terlalu banyak apanya, bukan soal dialognya, Mas. Dialog sih nggak apa-apa. Gue lebih seneng juga kalau bisa Hmm. drama ataupun dialog yang kayaknya tuh hangat, terus kayaknya berkesan gitu. Ini kayaknya apa ya? Di 5 menit pertama jujur sama sekali gue gejelimet, Mas, itu tentang apa ya, tentang si ayahnya itu, ayah ayah apa? Ayah angkat. Gurunya itu ya, Hmm. ayah angkat itu yang sama anak-anak, ceritanya tuh bagi gue tuh terlalu panjang, dan ketika dia ditembak juga tuh kayak terlalu apa ya, buat settingnya tuh, buat apanya ya, Mas ya, namanya tuh buat idenya akhirnya ditembak tuh juga kayak kurang wah ya bagi gue ya, Mas ya, untuk di film tahun 2022 itu loh maksudnya, Mas. Hmm. Cara si gurunya itu yang dikasih tanaman terus dia balik nggak taunya orang itu gitu, terus ditungguin lagi, Mas, sampai itu anak yang anak angkatnya yang polisi datang kan, tetap masih ada di sono, Mas. Hmm. Hmm. Iya Hmm. kan, Hmm. tetap masih ada tuh, akhirnya pas dia datang baru kabur. Hmm. 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 Benar gak, Mas? Tapi kan kalau kayak gitu kan, kalau yang scene itu kan mungkin kan transisi waktunya kali ya, dalam arti pas dia datang itu dengan transisi waktu yang berjalan itu dia itu apa?
anaknya pulang itu bisa sih. Tapi itu memang dalam arti mungkin kan bagi lu, wah ini kok kebetulan banget atau misalnya ini kok lama banget sih bukannya misalnya buru-buru kemana kayak atau gimana gitu ya. Nggak usah nunggu dia pulang sampai sampai malam gitu ya. Iya gitu. Terus Karena padahal dia seorang penjahat yang itu mas yang banyak anak buah, kenapa dia harus yang nungguin sendirian gitu loh? hmm, maksudnya oh oke maksudnya si pembunuhnya itu. Iya itu kan yang bunuh kan si Kalajengking itu sendiri mas Bea Alis ya kan. Iya, itu emang dia sendiri kan. Nah, maksud gua kan kalau itu kan karena dia ingin emang emang sengaja ingin membunuh sendiri dong kan karena dia merasa di apa direndahin Dianatin ya. gitu, dibully. Nah, Dia dibully, direndahin, kayak nggak dianggap gitu ya nggak mas ya. dianggap dalam arti kok yang dianggap Heeh. malah istilahnya adik tanda kutip adik keduanya ya kita ngomong ya. Iya Ya, si ya. Topan itu ya. Nah, si Topan itu kalau itu sih menurut gue sih beralasan sih karena dia kan juga kayak waktu mau ngabisin Topan juga kan dia kan nyuruh anak buahnya jangan kan dia mau turun tangan sendiri kan. Hmm. Jadi ada kepuasan Tapi, tersendiri istilahnya iya seperti sih. itu Tapi sih. kayak potongan-potongan scene-nya kayak masih yang di 1 jam awal bagi gue tuh kayak kurang smooth mas. Hmm, Perpindahan antar scene-nya itu loh, perpindahan antar scene tuh bagi gue tuh kayak nggak pas semua mas. oke oke oke. Kayak Putus-putus ada gitu. si, iya Doni Damara itu yang sama Hmm, si polisinya itu anak yang polisi itu. sama Putri Terus Marino. nyambung lagi Hmm, tahu-tahu 3 tahun kemudiannya itu kayak kurang rapi mas transisinya mas. hmm, Perpindahan scene-nya tuh antar scene-nya tuh ada yang nggak rapi kok ada sesuatu yang something wrong bagi gue tuh yang membuat tuh kayaknya tuh kayak film Army of the Dead itu persis banget bagi gue yang pengen gue rasain tuh pengalaman gue tuh persis banget kayak waktu nonton Army of the Dead itu mas. hmm. Itu bukan karena emang tipikal editingnya yang seperti itu dalam arti yang kayak mau cepat ataupun istilahnya ya tek 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 gitu. Jadi Nyeleneh kayak iya filmnya kan betul. ini kan Maksud dibikin filmnya kan ala-ala ini mas ala-ala kayak Quentin Tarantino gitu mas ya kurang lebih betul. Nah, maksudnya apa karena pengen itu jadi dibikin gitu jadi apa kayak ataupun film Snatch dan Tango kayak lain-lain film Tango betul. gitu mas ya Apa? kayak film Tango gitu ya ibaratnya ya Hmm, Django ya Django Enchanted ataupun istilahnya kayak ini kayak film-film ya tadi itu Robert Snatch, Rodriguez ya Lock, Stock dan lain-lain iya istilahnya. kayak gitu-gitu Guy Ritchie. tapi kayaknya selain itu mas ya itu apa ya kayaknya ya acting pemilihan cast-nya menurut gua ada beberapa yang kurang pas ya mas ya Yang mana nih? Yang mana? ini udah jelas pasti ya nih bukannya si Martino Liao itu nggak bagus ya mas ya Hmm. bagi gue dia untuk jadi seorang antagonis yang memang karakternya di sini kan komedi action ya mas ya genrenya Iya. ya Hah. agak sedikit kurang pas agak dipaksakan mas Oh, kenapa? Kenapa? dia kalau gue lihat ya mas ya ini sebagai gue pemerhati karakter orang ya mas ya atau psikologis juga mas ya Hmm. dia itu karakternya kayak kalem mas bawaan asli mukanya tuh kalem mas Hmm. Wong Jowo lah kalau kita bilang kayak orang bukan Wong Jowo itu kayak orang yang apa ya kayak orang kalem gitulah mas Hmm. kayak Oh, muka-mukanya sih itu loh kayak yang main Jagat Arwah tuh siapa mas Ari Ilham. jadi Eh, yang jadi antagonis ya yang jadi antagonisnya, aduh, lupa gue. pamannya itu siapa tuh namanya tuh Bentar ya. Oke, Oki jadi Antara ya Oka, Oka Antara. ya Oki Antara model-modelnya kayak gitu mas itu karakternya kurang kuat sebagai seorang antagonis walaupun ini masuknya ke genre action komedi mas bagi gue ya mas kayak terlalu kecil tuh apa gitu kecil sama mukanya terlalu kalem mas Terlalu terlalu kalam. terlalu kalem sisi-sisi sadisnya yang diperlihatkan di sepanjang film jadi kayak nggak berasa mas itu mas Bukannya jadi emang maksudnya emang sengaja pengen kan dia kan juga di satu sisi itu maksudnya sebenarnya itu korban bully orangnya gitu ya gini maksudnya dia ini sebenarnya itu orang yang tanda kutip culun ya yang terakhir kan termasuk orang yang culun tapi karena dia ingin misalnya ingin ingin dianggap diakui dianggap galak istilahnya jadi keculunannya itu muncul masih maksudnya dalam arti masih masih mendarah daging sebenarnya dia kan dari namanya aja kan dia kan harus ganti nama supaya menjadi sangar segala macam kan. Suparno Suparno aslinya ya. Dia lucu tuh yang bikin gue ketawa aja kan Suparno itu yang bikin dia yang adegan dia terbaik tuh waktu Suparno itu pas ekspresi dia sama si Topan itu tuh mas.
itu si Suranto dia kan apa dikatakan di Dia Suranto tuh itu kan, asik nah tuh. itu kan jadi kan emang di satu sisi itu kan dia Jiwanya lemah ya. jiwanya lemah sebenarnya, apalagi misalkan kalau ketemu sama Ken yang waktu itu kan dibilang kan sebenarnya lu ngeper nih sama si Topan istilahnya ya. Hmm, Jadi pas sebenarnya itu ya, tapi pas dia berhadapan dengan yang lain dia sadis. sadis ke yang berhadapan sama si Jenggo si Ari Kriting kan dia kan mukanya kan beda, bengisnya itu beda. Iya, Ah, tapi pas dia betul. ketemu sama si Topan itu kelihatannya tadi itu culunnya kelihatan. Tapi nggak tahu kenapa ya Mas, bagi gue Hmm. tuh si Martino Liao ini dengan Hmm. tampilan kumis yang kayak yang Jim Carrey itu masih yang di Sonic. Di Sonic. Yang kayak Jim Sonic yang Jim Carrey jadi antagonis itu ya. Hmm, Harusnya kan di Mas karakter itu kan sebenarnya mirip kayak model-model Jim Carrey ya Mas ya, yang di Sonic, maksudnya yang tipe betul, yang betul. kocak. Sadis tapi kocak. Tadi saya kocak, tapi kayak nggak tahu kenapa bagi gue tuh si Martino Liao bukannya dia aktor yang nggak bagus, dia aktor, dia bagus di Kadet, dia bagus banget ya. Hmm, hmm, Di Kadet dia bagus, di film Aum itu bagus, tapi di sini Mas kurang pas, jujur banget Mas, gue mohon maaf nih Mas, hmm, hmm. gue Ah, nggak ngeliat kalau yang. kalau kalau sengaja dibuat eh, dibuat kartunis gimana? Istilahnya kayak Nah itu kayak masih mending, kartunis masih mending. hmm, maksud Maksudnya maksud kalau emang hmm, oh maksudnya dibuat alahnya tuh emang kayak kartunis, maksudnya yang kayak orangnya berkarakterin gitu ya Mas, maksudnya kan. bukan kartunis, kartunis itu maksudnya yang kayak ya tadi itu kayak lucu-lucu gitu kan. Dia Kayak lucu-lucuan, komikal betul. berkarakter lucu. Dia Karakter komikal. tapi Berarti komikal. itu tetap nggak pas Mas. So Oh kurang mukanya apa? agak ada muka itu ada sisi nggak bisa dipungkiri dia kalem Mas. Ada basic karakter kalemnya tuh nggak bisa ditutupin bagi gue Mas. Bagi gue ya sudut pandang gue Mas. Hmm, 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 hmm. Oke, Sisi oke, oke. kalemnya tuh sisi kalemnya tuh tetap masih ada gitu, muka yang baiknya itu loh, muka baiknya itu muka baik dan kecilnya mungkin ya Mas ya, kayak kurang kurang tampak di layar tuh, kurang tampak gimana gitu Mas. Lu maksudnya merasa oh harusnya itu lebih yang lebih sangar itu yang agak tinggi besar gitu enggak? Apa gimana? Nah, ibaratnya nggak perlu gede badannya, tapi tuh yang penting tuh kelihatannya tuh kayak sosoknya tuh kayak ini Mas, ada apa yang karisma penjahatnya gitu loh, yang lucu lucu kocak kayak Jim Carrey lah, kita ngomong lah Mas. Jim Carrey di Hmm, Sony kan dapat Mas, hmm, 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 hmm. Dia kayak gitu loh. ada karismanya antagonisnya istilahnya ya. Tapi Nah, walaupun dia karisma itu antagonisnya. walaupun sepanjang film kita ketawain istilahnya ya. Iya nggak apa-apa, diketahuan juga nggak apa-apa, tapi ada karisma antagonis yang bikin kita tuh memorable Mas. Malah yang bikin gue inget yang itu, yang matanya itu yang agak kocak, yang anak body tuh yang matanya pakai softline putih itu. Maksudnya yang Iya, kayak gitu-gitu harusnya yang kembar harusnya siapa si Lenko sama Vincent ya. Yang kembar dia yang satu polisi yang satu apa prajurit culun, yang satu sadis itu tuh. dia itu masih ada berkarakter dari sisi ini, masih ada dari sisi fisik ya Mas ya. Hmm, hmm. Malah kalau gue bayangin ya Mas tuh harusnya muka-muka si Topan yang jadi cocok tuh jadi si ini si Martino Leo-nya itu, tau gak Mas? Gue Um, ngebayangin tuh si Topan karakter kayak gitu, konyol-konyol, bisa ketawa, bisa kayak orang mabok gitu, itu lebih cocok bagi gue Mas. hmm. Atau mungkin emang sengaja kali dalam nanti dibuat itu saya sebenarnya ini karakternya si siapa namanya Antonio Raja si King. Suranto. Antonio Iya tuh. jauh banget Suranto Antonio Tony Sandoval. Oke. Sandoval. Nah, Keren banget eh jadi skala Suranto jadi jengking. Anthony Sandoval. Kenapa dia Hmm. bisa kalah jengking, Ci? Nah, itu mungkin Itu emang pakai rambut. emang sengaja kali dalam nanti dari eh, istilahnya dari postur tubuhnya sengaja kali buat istilahnya yang sekeker si siapa si Vincent Lenko ya kalau nggak salah ya, yang Hmm. matanya itu kan. Nah, mungkin Hmm. emang kayak gitu kali. Oke, Tapi tadi enggak Mas, masih tetap karismanya nggak kurang masuk. dapat Mas. Hmm, Mas. Karisma penjahatnya kurang dapat Mas. hmm. Oke, nah terus kalau dari yang The Big Four itu ada yang berkesan Ditambah nggak? satu, itu ada lagi satu yang nggak Apa? berkesan lagi Mas. Bagi gue Apa? tuh suatu flop. Bang apa tuh Mas Timo Bros ya Mas ya, Timo Hmm, Cahyanto nih menurut gue hmm, nih ada sedikit bergambling dengan menurunkan pemain ini Mas. Dan bagi siapa? gue tuh dia salah satu faktor sebenarnya itu yang paling penting Mas. Ibaratnya kalau dalam film ya Mas ya. Hmm, Nih si Emonnya harusnya jadi si Emon yang sangat kuat di kayak catatan si Boy atau Wu Mengtanya di Stephen Chow. Tapi di sini dia nggak dapet banget aura star tuh, kayak nggak dapet aura muka polosnya dengan semua apa itu juga bagi gue tuh nggak berkarakter, nggak dapet pesannya tuh nggak dapet ke penonton, yaitu si Christo Immanuel Mas. yang pelor itu ya.
pelor. Itu harusnya tuh satu orang tuh pelor tuh mas, kalau dia punya karakter yang kuat sebagai orang yang konyol-konyol gitu mas ya. Orang yang polos-polos gimana yang diculik, yang kita harus apa nyelamatin dia akhirnya kan. Kalau dia apa yang Objek maksudnya tuh, penderita. iya objek penelitian itu minimal bukan si Christo Emmanuel tuh pasti film tuh pasti bakal apa ya melebur jadi sebuah genre action komedi tuh yang top banget mas bagi gue mas. Ini ada missing linknya nih di sini mas, di si Hmm, Pelor ini mas. Bagi gue hmm, mas ya, berasa gak sih hmm, mas? hmm, Oh gue sih berasa banget, gue berasa dia tuh muka polos apa berusaha polosnya dia, kekonyolan dia, ngesok nggak tahu dia, lucu-lucu dia tuh kayak nggak dapet banget mas. Nyawanya nggak dapet di film ini mas. Padahal maksudnya Dia, padahal kan dia kan apa salah satu yang apa yang karakter yang menghubungkan semuanya ya, benar ya? iya, iya Menghubungkan dari menghubungkan. The Big Four-nya pun dia kan yang mendamaikan, menghubungkan satu-satu. Terus habis itu Iya, karakter protagonis harus melawan antagonisnya pun karena dia nih, karena dia diculik iya, segala macam ya. betul, betul. Ibaratnya Jackie Chan kan ibaratnya dia karakternya kayak konyol kayak Jackie Chan yang tablo-tablo gitu masa Jackie Chan gitu Hmm, loh, kayak model Jackie Chan gitu lah maksudnya di settingnya mas, di settingnya tuh karakter dari sisi karakter ya mas ya, hmm, yang polos-polos nggak tahu tapi bisa gitu ya maksudnya ya. hmm. Tapi dia nggak dapet mas. Jadi penghubung antara genre action ke horornya tuh apa sorry sur action ke komedia tuh jadi nggak dapet ini mas, ada dinding gak dia mas. Ini mohon maaf Hmm, lagi sekali lagi mas. hmm, hmm. Apa Kalau karena si Ari Kriting, hmm, apa kalau kar- Ari ap- Kriting apa karena dia eh, ketutup dengan para aura pemain Ari senior? Kriting. Nah itu Pemain bisa. senior. Iya, gapnya terlalu jauh mas, gapnya tuh. Jadi si Ari Kriting yang begitu mendominasi dengan apa celotek-celotek khasnya dia, memang si Ari Kriting sana juga bagus sih mas, dia menjadi diri dia sendiri. Tapi kita bisa, kalau gue bisa menerima tuh ocehan-ocehan dia dengan cukup fresh bagi gue mas. Sesuai Hmm, dengan karakter dia tuh aslinya si Ari Kriting emang caranya ngomongnya tuh kadang-kadang seperti itu. Walaupun konyol-konyol tuh gue masih bisa terima mas, walaupun lucu juga nggak terlalu, tapi masih bisa gue terima tuh dia punya peran atau karakter di sini dia masih oke karena dia jago ini mas, jago apa, tetap masih jago senapan gitu loh, jago bertarung gitu mas. hmm, hmm. Tapi si ini si Pelor ini mas sayang banget, ini penyebabnya si Umeng tanya nggak dapet di Stephen Chow-nya ini mas. Iya ibaratnya seperti itu. Oke, oke. Sayang loh itu, Ah, sayang Pelor itu. hmm. Ya, tadi itu mungkin mungkin sih menurut menurut gue emang emang Benar ya mas, iya emang iya maksudnya dalam arti tapi mungkin juga karena ketutup dengan istilahnya dengan hmm, aura bintang aura bintang semuanya. yang lainnya istilahnya kita bilang ya dengan para seniornya sih seperti itu Hmm. sih. Jadi memang mungkin istilahnya mungkin bisa lebih jos lagi kita ngomong ya harusnya sih lebih gong lagi Hmm. seperti itu. Oke, Iya, oke, oke. sayang itu mas. Hmm, hmm. Sedangkan Nah, pemeran yang lain oke lah, yang lain si yang si Putri Marino, si hmm, siapa di Lutesha, Ladiska itu ya. Iya Lutesha. itu oke lah, itu oke lah. Visual efeknya juga oke. Tapi tata suaranya gue juga agak kurang srek ya mas ya. Tata Kena, suara film ini mas. Ada hmm, beberapa dialog yang bagi gue tuh sampai gue ulang lagi mas ya. Gue hmm, back 10 detik ya. hmm, Itu kayak kurang, ada kurang jelas gitu mas beberapa dialog mas bagi hmm. gue mas. Kenapa, kenapa? Kurang halus gitu. Dan noise-nya tuh kayak kurang halus gitu loh. Ada beberapa hal. Ada beberapa dialog gitu mas, percakapan si Topan atau sama si apa yang dibicarakan si Antonio Sandoval gitu loh. Hmm. Jadi kurang kurang ini, kurang jelas, kurang denger ya. Iya, ada beberapa tuh yang kayak mengganggu gitu. Jadi nggak kedengeran gitu dia mereka tuh dialog apa nggak jelas gitu mas. Terus baru agak terlalu banyak mengulang kata-kata kotor ya mas ya. Iya, sekarang kayak lagi Kayaknya banyak. Hmm. emosi sih emosi bener, tapi kayaknya kurang pas juga penempatannya pada saat itu yang terlalu sering mas. Jadi karena diulang-ulang apa gimana? Yang tadi sempat Diulang-ulang dibilang. kata-kata, Soalnya kata-kata ada umpatannya tuh agak diulang-ulang mas. soalnya kan ada beberapa review bilang yang gue baca ini mereka itu merasa ini kok banyak sekali pengulangan dari jokesnya ataupun dari kata-kata umpatannya ataupun
Ya tadi itu jokesnya itu misalnya nendang selangkangan segala macam ataupun itu kan diulang-ulang sampai berapa kali ya, 3 kali atau berapa Iya, kali ya, terus ataupun kata-kata iya. kotornya seperti itu. Betul Mas, itu kayak kurang pas peletakannya tuh. Mas itu nggak kayak filmnya Mas Timo sebelumnya tuh The Night Come For Us kan tuh kayaknya tuh dari antagonisnya udah beda Mas. Oh Maksudnya tuh, iya beda. maksudnya gini Mas, yang pemeran ini Mas, wakilnya si Antonio Sandoval Mas. Hmm, hmm, Cewek itu kan, itu anggaplah dia kayak wakil nomor duanya lah kita ngomongnya Mas ya. hmm. Dengan karakter serius yang membawa apa Nggak Basoka suka. itu ya. Hmm, hmm, Harusnya tuh bisa juga dimaksimalkan secara lebih bagus Mas dari sisi Basokanya, cara dia apa tuh ngelempar apa nih nembakin hmm, basokanya harusnya ya ada suatu hal tuh yang sebenarnya tuh bisa menjadi ciri khas yang lebih paten gitu mas. hmm. Terlalu banyak karakter gak? Agak juga itu juga agak Jadi jadi karakter hmm, antagonisnya tuh agak terlalu sering diekspos jadi kurang apa ya, jadi kurang aura karismanya tuh satu si Martinoli sebagai pemimpin juga kayak kurang juga nggak dapet gitu loh kayaknya Kak. Gimana ya mas ya. iya iya. Jadi istilahnya bagi bagi lu ini maksudnya harusnya bisa lebih maksimal ya dari tadi yang dibilang itu dalam arti dari Iya, segi karakter antagonisnya bahkan antagonisnya pemimpinnya dan wakilnya itu seperti itu. Nah, kalau gitu overall gimana nih menurut lu? overall untungnya gue ketolong sama acting kuatnya nih. Gue senang actingnya si Topan ini mas. Hmm, hmm. Membekas bagi gue mas. Bagaimana ya? Hmm, Abimana nih bagus mau. hmm, Jadi hmm, ibaratnya nih ya, gue bayangin ya mas. Gue ekspektasi, gue kan ini kan Netflix global yang nonton ya mas ya. hmm, Netflix global dunia kan ini kan bukan cuma didistribusikan di Indonesia kan. hmm, hmm, Jadi ada sedikit kebanggaan bagi gue nih ketika gue nonton dari awal tuh mas ya. hmm. Tapi ketika gue nonton, aduh kok Indonesia kayak film Indonesia kok malah nih bagi gue penerimaan gue tuh kurang gitu oke, tapi ketolong sedikit atau ketolong untungnya ketutup sama acting nih aktor utama ini si Abimana ini yang bagi gue tuh cukup nggak malu-maluin ya mas bagus mas. Iya. Bagus mas itu mas. Itu bagus actingnya dia, ekspresi dia semua tuh muka Dapat maboknya, ya. muka Hmm. dapet dia. Muka ngeselin ya. Muka Fethi Iya muka Gampar. ngeselin. Iya itu bagus. Actingnya bagus dia gue akuin mas. Hmm, hmm, Tapi kalau kita perhatikan ya mas ya plot ceritanya mas ya, hmm, mulai dari dia cara berantem waktu dia diajak ngobrol, atau gak diajak ngobrol di dalam itu tuh yang di hotel. hmm, hmm. Terus plot ceritanya yang ibaratnya dia dendam sama seorang gurunya karena dianggap nggak dianggap gitu, terus dia balas dendam ke yang lain tuh kayak pernah ada di film apa ya mas? Gue lupa. Ninja ya? Apa ya? Ninja Si yang itu Rain, si Rain nih. Rain Ninja Rain atau ya. apa? Kok itu banyak banget mas itu referensi film-film itu banyak mas sebenarnya mas. Hmm. Sebenarnya sih pasti sih banyak sih kayak misalnya pas dia nembak-nembak itu kan kayak face off kan yang nembak dinding ya. Ataupun bad boy. Ataupun bad boy kan yang nembak-nembak dinding itu kan Iya, ada kan tuh. Sebenarnya hmm, referensi pasti banyak sih seperti itu sih. Berarti banyak ya kan referensinya kayaknya. Jadi kesannya kurang hal-hal yang ada di film ini sini tuh banyak banyak kita lihat tuh kayak di scene-scene yang lain ya mas ya, film-film lain ya. Mau nggak mau kita betul. akuin ya mas ya. Heeh. Dan kalau bagi gue sih, kalau gue pribadi sih itu nggak Nggak masalah apa-apa. kalau bagi gue nih, karena gue anggap oh ini tribute nih karena dia ini sutradara ini demen sama film ini, film itu, istilahnya. Kalau itu kalau menurut gue sih seperti itu karena istilahnya kayak ini film emang dibuat emang buat film fun, Fun bener-bener iya film sih. fun, istilahnya Tapi bukan. mas, Hmm, tapi kan ini masuk ke Netflix global mas, harusnya hmm. setidaknya harus lebih hati-hati mas. Bagi gue sebagai seorang penonton yang berharap lebih dan membanggakan tuh harusnya gimana ya mas ya maksudnya mas. Oh, maksudnya harus lebih yang original dalam arti dari Iya, segi ini kan kita aksinya ditonton. harus Iya semua harus ceritanya. Iya, dibuat istilahnya seotentik mungkin istilahnya seperti itu ya. iya ini kan membawa nama Indonesia mas. Hmm, 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 hmm. Terus ada satu adegan nih nggak tahu nih mas ini sorry kalau gue salah nih mas ya. Ini buat syutingnya apa sih mas? Tahun 2022 ya mas ya? Mereka Syutingnya syutingnya kayaknya ya. kurang nggak tahu deh nih. Kurang lebih Awal kayaknya segitu deh. 2022. Ah. Gue berasa tuh mas ada satu adegan mas ketika si Anthony Sadoval Hmm, awal bertarung sama si itu mas si Topan mas hmm, yang jarak dekat tuh mas yang pakai pistol mas. hmm, 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 Pistol jarak dekat tuh mas yang hmm, dekat banget hmm. itu nyolong statnya si John Wick 4 itu
Itu kan John, teasernya, trailernya pertama si John Wick kan ada adegan kayak gitu. Donnie Yen nih, yang Apa? lawan Donnie Iya Yen ya. Donnie, iya nyolong stat itu. Sebenarnya sih yang kayak gitu sih udah pernah tahun dulu itu Christian Bale itu Equilibrium. Ah, Oh udah ya. ah, itu Tapi jadi tempo cepet nih. namanya Gunfu istilahnya. Gunfu, istilahnya itu kungfu sambil pegang pistol, Gunfu. Tapi Equilibrium. kan kok ada ya cepet juga berantem cepet gitu Hmm, juga hmm, cepet. hmm. Nanti nanti coba lihat aja tuh. Itu Equilibrium sih. Itu film lama tuh. Iya. Nah. Soalnya bukan apa tuh, gue adegannya mirip banget sama adegan sedikit pertarungannya si John Wick sama si Donnie yang cepet banget, langsung gerak jarak dekat itu Hmm, nggak kena hmm, kena tembak gitu loh. hmm. Pas nonton John Wick, gue mikirnya, oh oke, ini pakai maksudnya pakai pistol gunfu gini, oke lah, nggak apa-apa lah. Jadi istilahnya seperti yang gue bilang itu emang kayaknya kalau film itu nggak mungkin nggak 100% Orisinil ya. orisinal. Oke oke nih, kita udah tinggal 1 menit nih. Kira-kira nonton atau tidak? Gue tetap gini mas ya, gue nggak bisa bilang nonton atau enggak. Untuk yang satu gue jujur kecewa, tapi gue tetap nggak bilang part kedua itu jangan jangan dibikin. Gue tetap berharap part 2-nya tuh mas ya, kan kayak ada part 2-nya ya. Hmm. Itu harus ada mas, dan Mas Timo nih harus ekstra lebih, apa ya mas, itu lebih, gue harap hasil tuh bagi gue lebih memuaskan para penonton mas. Oke, oke, oke. Nah, jadi eh, seperti biasanya tetap aja tonton. Jadi nanti apakah kalian suka atau tidak, silakan aja komentar di kolom komentar di bawah. Oke, sekali Iya. lagi thank you banget nih Mas Watching nih. Nanti kita Oke, akan thank ketemu you, thank lagi you. di lain kesempatan. Oke, see you. Thank you, thank you.